Swastiastu Pak Made, semuanya Bapak Ibu. Swastiastu Mbak Dewi. Swastiastu Mbak Dewi. Ini mohon pencerahannya pada sesepuh. Yang sangat menarik bagi saya adalah ketika kita mau meninggal, jika kita mengingat Sang Hyang Widi, dipastikan akan sampai kepada beliau. Itu pengertian saya kemarin sangat sederhana sekali. Dalam artian sesering mungkin kita menyebut nama beliau, ingat beliau, otomatis kita akan sampai kepada beliau. Tapi ternyata ada beberapa syarat yang mungkin harus kita penuhi, yaitu antara lain seperti intisari yang disampaikan Pak Made tadi, bahwa kita mengetahui pengetahuan spiritual yang utama. Nah, itu ternyata harus ada itunya ya Pak. Saya kira kemarin mohon maaf, sering kita menyebut nama Om atau Om Narayananya atau Om Namah Shivaya, itu saya yakin besoknya akan kita sampai kepada Sang Hyang Widi. Ternyata memang harus itu ya Pak, harus memenuhi syarat-syarat pengetahuan spiritual yang utama itu ya Pak ya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, baik Mbak Dewi, itu yang saya tangkap dari sloka yang saya baca. Nanti sesepuh-sesepuh saya yakin akan membantu untuk mengulas ya. Monggo, mungkin ada yang mau membantu menjawab apa yang ditanyakan oleh Mbak Dewi. Mungkin saya ini sedikit ya Pak. Monggo Bu. Iya. Om Swastiastu. Iya. Menurut saya yang disampaikan Mbak Dewi itu memang benar sekali. Sebelum kita meninggalkan badan itu, apa yang kita lakukan sebelum kita meninggal itu sangat menentukan sekali. Kalau kita selama masih sehat itu rajin sembahyang, rajin mungkin meditasi, berjapa gitu, itu akan sangat menentukan karena apa yang kita jalankan itu akan menjadi latah. Jadi misal kita apa-apa sama guru kita diarahkan menyebut Narayana. Apapun yang kita lakukan menyebut nama Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan selalu diisi dengan menyebut nama Tuhan, yang kita lakukan kita persembahkan pada Tuhan. Otomatis apapun kalau kita selalu menyebut nama Tuhan, saat-saat terakhir kita itu kata orang suci mengatakan saat-saat terakhir kita itu akan mengenang masa-masa yang paling sering kita jalankan itu. Jadi kalau kita sering memuja Tuhan, jadi otomatis pikiran kita akan tertuju pada Tuhan saat-saat kita terakhir kita akan meninggalkan badan itu kayak dibimbing, mungkin dibimbing, dituntun oleh Sang Hyang Widi agar kita selalu mengingat beliau. Kalau kita sudah mempraktekkan setiap hari, jadi menurut saya pas sekali yang dianjurkan para suci kita itu agar kita selalu mengingat Tuhan setiap saat. Apa yang kita jalankan selalu menyebut Narayana. Setiap pagi, siang, sore kita selalu sembahyang agar kita selalu mengingat Tuhan di setiap waktu kita. Ya mungkin seperti itu Mbak Dewi. Kalau kita selalu menyebut nama suci Tuhan, saat terakhir kita akan menuju pada Tuhan. Itu saya sangat yakin sekali. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Om Santi. Om Santi. Oke. Baik, silakan. Lanjut. Mungkin Brigade. Om Swastiastu. Swastiastu. Mohon maaf sebelumnya saya nyerobot ke sini. Tapi senang sekali karena udah lama lihat Dharma Gita, tapi belum sempat gabung-gabung. Terima kasih. Salam hormat untuk semuanya.
Senang. yang sangat Jadi, bagus sekali. bergabung. Sama-sama. Saya juga ingin aktif lagi. Terima kasih sudah selalu share di grup WA kita, dan saya sangat menikmati kegiatan di sana. Cuman baru sekarang bisa gabung. Kebetulan juga tadi emang ada kegiatan dari Dimas juga, tapi bisa agak free sekarang. Wah, ini pertanyaannya Mbak Dewi sangat bagus, dan memang kalau kita lihat dari pertanyaan ini, uraian dari Bu Marsahed juga tepat. Namun saya hanya menambahkan dari apa yang saya pernah baca, bahwa kita memang tidak bisa ujuk-ujuk bisa mencapai kepada Tuhan. Memang, kalaupun bisa kita ujuk-ujuk mencapai Tuhan, kita dibilang dalam Bhagavad Gita bab 7 itu, bahunam dan manam ante gyanamam prapadyate. Setelah mengalami kelahiran kematian berulang kali, bahunam jan manam ante gyanamam prapadyate, kita akan menjadi tahu. Wasudewam sarwam iti, mengetahui bahwa Wasudewa adalah sumber segala sesuatu. Ta mahatma sudur labah. Dikatakan roh yang mulia seperti itu sangat jarang sekali. Yang pertama. Poin yang kedua, dikatakan bahwa tujuan akhir hidup kita, jangan melabda antah param ante narayana semerti. Jadi tujuan akhir dari hidup kita, ini Bhagavata Purana bilang, bahwa Pilau Yasadewa menulis, jangan melabda antah param ante narayana semerti. Memang tujuan hidup kita nantinya setelah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung bakti, apa yang disampaikan? Dan melabda antah param. Ingat pada Narayana. Akhirnya, Janma itu kelahiran, Janma labda, akhirnya nantinya antah param. Ingat pada yang paling tinggi, apa? Narayana semerti. Jadi ingat pada Sri Narayan, itu dikatakan. Terus ada uraian lagi di dalam Bhagavad Gita bab 18 sloka 71. Krishna sendiri membilang bahwa aku memaklumkan bahwa orang yang mempelajari percakapan kita yang suci ini bersembahyang kepadaku dengan kecerdasan. Di sloka berikutnya, orang yang mendengar dengan keyakinan tanpa rasa iri dibebaskan dari reaksi-reaksi dosa dan mencapai planet-planet yang menguntungkan, tempat tinggal orang saleh. Jadi, ini beberapa poin yang bisa ditambahkan. Dan juga dalam Wisnu Purana dikatakan percakapan antara Dewi Bumi dengan Sri Warahadewa, bahwa kita bisa mencapai atau menghapuskan karma-karma buruk kita dengan Dita Sastram. Dengan apa? Mempelajari kitab suci. Bahkan dikatakan oleh Sri Krishna sendiri, oleh Sri Wisnu sendiri dalam Purana itu, bahwa Bhagavad Gita adalah tempat tinggal beliau yang tertinggi. Kalau kita lihat juga dari Padma Purana, ada bagian lain di Sri Wisnu bilang bahwa 5 bab pertama adalah kepala beliau, 10 bab berikutnya adalah tangan-tangan beliau, bab 16 adalah perut beliau, dan bab 17-18 adalah kaki Padma beliau. Artinya, kita bisa melihat Tuhan bila kita membaca kitab suci, khususnya Bhagavad Gita diuraikan di sini. Nah, kegiatan yang kita lakukan ini, yang Bapak-bapak lakukan ini, walaupun saya jarang, tapi sudah sangat bagus sekali. Itu adalah langkah kita untuk mencapai pada tujuan terakhir itu. Memang dikatakan kalau orang yang senantiasa melaksanakan, tekun, senantiasa melaksanakan kegiatan membaca kitab suci, berjapa, melakukan perbuatan-perbuatan baik itu, yang artinya baik itu dalam tingkatan sudah satpam, paling tidak ya tingkatan satpam, tingkat kebaikan, maka dia tidak usah khawatir dengan apa yang akan dicapainya nantinya. Karena Tuhan menjamin, Tuhan dalam wujud sebagai Paramatma yang bersemayam dalam hati kita sebagai setiap makhluk hidup, memberikan tuntunan untuk itu. Ada di Bhagavad Gita dijelaskan begitu. Orang yang berbakti kepadaku, ada Krishna, yang ayatnya apa? Man mana bawa mad bakto madyaji mam namas guru, dikatakan di sana. Man mana bawa mad bakto. Senantiasa man mana berpikir tentang mana. Man mana bawa mad bakto. Sujud kepada dengan bakti. Nah, itu membuat kita tidak usah khawatir kalau dalam grup ini yang dalam Dharma Gita ini senantiasa, namanya Dharma Gita ya, menyajikan tentang Dharma. Dharma memberikan tuntunan kepada kita untuk bisa mencapai tujuan akhir itu. Terakhir, saya mengutip dari Nectar of Devotion itu, apa namanya, ajaran Upadesa, ajaran apa di Upadesa Amrita, dikatakan di sini oleh Srila Rupa Goswami mengatakan, ketika bakti
menyentuh makanan, memasuki makanan, makanan itu menjadi prasadam. Artinya apa? Artinya yad karosi yad asnasi yad juhosi tegasiat. Bhagavad Gita bab 9 2 sloka 27 bilang yad karosi yad apapun yang kau lakukan, kan seperti itu. Nah, kalau ini apapun yang kau makan, kegiatan apapun yang kerjakan, dan pertapaan apapun yang kau lakukan, lakukanlah itu dengan cinta kasih. Di sini dikatakan sana, makanan ketika bakti menyentuh makanan, makanan itu menjadi prasadam. Artinya kalau kita punya makanan, terus itu kita persembahkan, aturan lah, dan itu aturan itu kita lungsur, jadi prasadam dia. Terus yang kedua, when bakti enter hunger, hunger become rata. Nah, kalau kita dengan bakti melaksanakan pertapaan, puasa ini, puasa ya, ketika bakti itu, ketika dengan tulus ikhlas kita, dengan sadar, dengan keyakinan yang penuh kita melaksanakan pertapaan, berpuasa, puasa itu menjadi rata. Terus when bakti enter water, water become tirtam. Nah, kalau kita mempersembahkan air dan kita mengundang Tuhan, kalau pemangku atau puasi Sri Ratu Peranda ngelingi hang ide, nah guru apa namanya tirta itu kan menjadi apa, ketika setelah beliau mengundang Tuhan hadir itu kan dengan mengucapkan mantra-mantra untuk hadir di sana dan ketika beliau Tuhan diundang masuk ke dalam air itu menjadi tirta. Terus ketika bakti when bakti enter travel become yatra. Nah, kalau kita dengan sukarela, dengan keyakinan yang tulus, dengan penuh pengetahuan, dengan penuh kesadaran, dengan penuh niat untuk mengunjungi tempat-tempat suci. Tempat-tempat suci itu adalah tempat di mana ajaran-ajaran tentang Tuhan disampaikan, itu menjadi yatra. Kirta yatra kita dengar ya. Terus when bakti enter music, music become kirtan. Ketika kita bisa bermain musik, tapi musiknya itu berhubungan dengan menyanyikan lagu-lagu tentang Tuhan, itu menjadi kirtan, itu menjadi pengucapan nama-nama suci Tuhan. Salah satu dari 9 proses bakti itu dikatakan adalah kirtanam. Kirtanam, mengucapkan nama-nama Tuhan. Terus ketika bakti itu masuk ke rumah kita, masuk sebuah rumah itu menjadi kuil atau tempat sembahyang. Nah, kalau kita nih, sekarang ini kan ada praying, berdoa dari rumah. Kita sekarang sedang melaksanakan itu. Nah, rumah itu menjadi tempat suci. Makanya kita memiliki sanggah, merajaan-merajaan. Itu sebenarnya membuat kita agar ingat pada Tuhan. When bakti enter action, action becomes sewana. Nah, kalau kita mengerjakan apa yang kita lakukan itu untuk memuaskan Tuhan, itu menjadi sewanam, pelayanan. Ketika bakti memasuki karma, kerja itu menjadi niskama karma. Niskama karma diuraikan dengan indah sekali dalam Bhagavad Gita. Saya lupa slokanya itu, tapi jelas dikatakan gini. Kita, oh ya, Patram Puspam Palam Toyam 926. Di sana dikatakan bahwa ketika kita melaksanakan pekerjaan, tapi Tuhan, semoga ini menjadikan hamba bahagia, tolong bantu hamba Tuhan. Itu namanya niskama karma. Merencanakan sesuatu yang bagus itu loh. Itu di sana dikatakan. Itu yang saya pahami. Terus yang terakhir, when bakti enter a man become humanly divine. Jadi ketika bakti itu mempengaruhi orang-orang itu menjadi rohani dia. Nah, jadi kegiatan yang kita lakukan ini mencakup semuanya. Yang saya pahami dari sana bahwa langkah apapun, sekecil apapun langkah kita dalam pelayanan bakti kepada Tuhan itu kekal. Dalam Wisnu Purana diuraikan, saya lupa sloka yang berapa, tapi yang jelas dengan hanya satu kata saja mengingat nama kitab suci atau mengingat ajaran Tuhan, kita bisa mencapai pada pembebasan akhirnya. Bahkan di dalam Wisnu Purana itu ada dibilang dengan seseorang membaca 1 sloka, 10 sloka, 7 sloka, 5 sloka, 2 sloka, 1 sloka, atau bahkan setengah sloka setiap hari, dia akan bisa mencapai pada pembebasan. Jadi tanggapan saya atas pertanyaan Mbak Dewi, kalau kita benar-benar yakin, benar-benar tulus melaksanakan kegiatan membaca kitab suci ini, berdoa dengan tulus,
jangan khawatir tentang kehidupan-kehidupan lainnya. Karena Tuhan dalam hati kita, dalam wujud Paramatma, pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Makanya disebut dengan penyerahan diri itu. Demikian tanggapan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Matur nuwun.